Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Arpin Efriani, pada pembelajaran statistika dasar. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang keruncingan atau kurtosis. Tapi, sebelum memulai video, alangkah baiknya kalian like, comment, and subscribe channel ini agar tidak ketinggalan dengan video-video selanjutnya. Silahkan ya. Oke, lanjut saja. Keruncingan atau kurtosis. Apa sih itu keruncingan atau kurtosis? Nah, ada kalian tahu apa itu keruncingan? Ya, keruncingan atau kurtosis adalah tingkat kepuncakan dari sebuah distribusi yang biasanya diambil secara relatif terhadap suatu distribusi normal. Nah, berdasarkan keruncingannya, kurva distribusi dapat dibedakan atas 3, yaitu leptokurtik, mesokurtik, dan platikurtik. Leptokurtik merupakan distribusi yang memiliki puncak relatif tinggi dengan nilai lebih dari 3. Sedangkan mesokurtik merupakan distribusi frekuensi yang memiliki puncak tidak tinggi dan tidak mendatar atau sama dengan 3. Dan yang terakhir, platikurtik. Platikurtik merupakan distribusi yang memiliki puncak hampir mendatar. Nah, atau kurang dari 3. Nah, untuk memahami apa itu leptokurtik, mesokurtik, dan platikurtik, coba kalian perhatikan gambar di samping ini. Nah, pada gambar ini kita terlihat kalau leptokurtik yang paling tinggi, mesokurtik yang sedang, dan platikurtik yang paling rendah. Itulah perbedaan antara keruncingan. Oke, kita lanjutkan. Nah, dalam keruncingan terdapat berbagai macam jenis juga. Nah, di sini dibagi menjadi 2. Yang pertama, keruncingan berdasarkan koefisien keruncingan. Sedangkan yang kedua, berdasarkan koefisien kurtosis dari persentil. Oke, kita akan membahas satu persatu. Yang pertama, berdasarkan koefisien keruncingan. Koefisien keruncingan atau koefisien kurtosis dilambangkan dengan alfa pangkat 4. Nah, seperti tadi, dia adanya menggunakan platikurtik, leptokurtik, dan mesokurtik. Nah, untuk koefisien keruncingan dibagi lagi berdasarkan data tunggal maupun data kelompok. Yang pertama, untuk data tunggal ada pun rumusnya alfa pangkat 4 yaitu sama dengan 1/n sigma dari X min X bar pangkat 4 dibagi S pangkat 4, yang mana S itu merupakan standar deviasi dan X bar merupakan rata-rata. Sedangkan untuk data kelompok, rumusnya bisa menggunakan alfa pangkat 4 sama dengan 1/n sigma X min X bar pangkat 4 dikali F dibagi S pangkat 4, yang mana di sana ada F merupakan frekuensinya. Jadi antara data tunggal maupun data kelompok terdapat frekuensinya. Atau bisa juga setelah kita jabarkan menggunakan rumus seperti ini. C pangkat 4 per S pangkat 4 dikali sigma FU pangkat 4 dibagi N dikurang 4 kali sigma FU pangkat 3 dibagi N dikali sigma FU per N ditambah 6 dikali sigma FU kuadrat per N dikali sigma FU pangkat 4 per N dipangkatkan 2 dikurang 3 dikali sigma FU pangkat 4 per N dipangkatkan 4. Nah, untuk memahami bagaimana penggunaan dari rumus ini, kita perhatikan contoh berikut. Oke, untuk koefisien keruncingannya contohnya seperti ini. Berikut ini distribusi frekuensi dari pengukuran diameter pipa jika standar deviasinya S sama dengan 3,42 atau bisa kalian cek lagi setelah dapat data apakah benar standar deviasinya 3,42. Oke, selanjutnya di sini ada diameter pipa tadi dan frekuensinya. Total frekuensi ada 40.
40. Nah, kita menggunakan dengan dua rumus tadi. Yang pertama, kita menggunakan cara yang pertama. Nah, untuk menentukan nilai koefisien keruncingan dan bentuknya, yang kedua bagaimana gambarnya. Cara yang pertama menggunakan rumusnya kita harus menggunakan sigma 1/n kali sigma X min X bar pangkat 4 dikali frekuensi. Jadi kita harus membutuhkan di mana ini X bar dan X min X bar pangkat 4 dikalikan frekuensi. Nah, pada layar Anda sudah Anda lihat bahwa di sini ada diameter dan frekuensi sama halnya dengan soal yang sudah diberikan. Lalu bagaimana kita menentukan nilai X? Nah, sama seperti pembelajaran sebelumnya, untuk mengetahui bagaimana nilai X ini diperoleh dari data tengah antara 65 sampai 67 yaitu 66, 68 sampai 70 yaitu 69, 71 sampai 73 sama dengan 72, dan seterusnya. Itu merupakan data tengah atau X. Lalu kita mencari X min X bar. Nah, kita cari dulu nilai rata-ratanya berapa, baru data ini dikurang dengan X bar. Kebetulan di sini saya langsung saja, tapi jangan lupa ya untuk mencari nilai rata-ratanya sebaiknya kalian cari dulu menggunakan rumus yang sebelumnya. Lalu kita pangkatkan 4, lalu dikalikan dengan frekuensi. Setelah kita dapat seperti ini, bisa kita masukkan rumus ini. Nah, 1/n berarti 1/40 dikali X bar min X X min X bar pangkat 4. Nah, sudah langsung kita dapat dari sini dikali F-nya 16.472,966. Nah, kita substitusikan di sini, terus S-nya tadi karena 3,42, tinggal kita substitusikan juga, sehingga diperoleh hasil 3,01. Selanjutnya, nah, kita menggunakan cara yang kedua. Kalau cara yang kedua, dia menggunakan U dan FU. Yang mana sama halnya seperti tadi, kita mencari nilai X-nya dulu, yaitu data tengah ini. Setelah itu kita mencari nilai U. Nah, untuk menentukan bagaimana kita mendapatkan nilai U ini, kita perhatikan frekuensinya terlebih dahulu. Yang mana dari frekuensi ini yang memiliki frekuensi terbesar. Berarti yang ini ya 14. Berarti antara 74 sampai 76 memiliki frekuensi yang terbesar yaitu 14. Sehingga untuk U-nya merupakan ini titik tengahnya ya. Jadi untuk frekuensi yang tertinggi itu menjadi batasan tengah atau nilai titik tengahnya. Ya, dengan kita simbolkan sebagai 0. Lalu untuk ke atas dianya berarti tandanya negatif, mulai dari -1, -2, dan -3, dan seterusnya. Selanjutnya setelah 0 berarti kelanjutannya 1 dan 2. Seperti itu. Lalu setelah U ini kita mencari U kuadrat. U-nya -3 pangkat 2, 9. -2 pangkat 2, 4. -1 pangkat 2, 1, dan seterusnya. Setelah mencari U2, kita juga mencari U3 dan U4. Setelah mencari U kuadrat, U pangkat 3, dan U pangkat 4, kita mencari nilai FU. Terus FU kuadrat, FU pangkat 3 dengan FU pangkat 4. Bagaimana cara mencarinya? Tinggal kita kalikan frekuensi ini dikalikan U, makanya dapat FU. Frekuensi dikali U pangkat 2 menjadi dapat FU pangkat 2, dan seterusnya. Setelah seperti ini, tinggal kita substitusikan ke dalam rumus yang telah ada tadi. Nah, yang mana di sini ada C. Jangan lupa bahwa C itu merupakan panjang kelas. Berarti 65 sampai 67 ada berapa kelasnya? Ada 3. Berarti makanya di sini 3 pangkat 4 dibagi 3,42 karena standar deviasi, atau bisa kalian cari atau bisa menggunakan kalau diketahui dari soal bisa langsung kita gunakan. Selanjutnya sigma FU pangkat 3 tinggal kita masukkan -87, N-nya 40. Sigma FU minus 21 dibagi 40 dan seterusnya. Sehingga diperoleh hasil seperti ini dan hasil terakhir 3,0102. Sama ya dengan menggunakan cara yang pertama tadi. Nah, setelah kita peroleh hasil ini, ternyata nilai keruncingannya atau A
alfa pangkat 4-nya itu hampir sama atau sama dengan 3. Maka bentuk kurvanya adalah mesokurtik seperti penjelasan di awal tadi. Kalau dia sama dengan 3 berarti dianya mesokurtik. Nah, apabila kita lihat mau kita lihat bagaimana bentuk mesokurtik, kita bisa gambarkan seperti ini. Nah, di sini 66, 69, 72, 75, 78, 81 merupakan nilai tengah dan 2, 4, 5 dan seterusnya merupakan frekuensi. Setelah itu kita hubungkan satu persatu, maka ketika kita tarik, makanya gambarnya seperti ini. Ini merupakan mesokurtik, tetapi tidak terlalu sempurna ya, karena tidak persis sama dengan 3. Terlihat pada gambar ini, tidak terlalu mulus gambar kurvanya. Oke, ini merupakan koefisien keruncingan atau alfa pangkat 4. Kita lanjutkan mengenai koefisien kurtosis persentil atau disebut dengan K atau disebut dengan kappa. Kalau dibaca dengan kappa. Nah, koefisien kurtosis persentil ini atau kappa ini disimbolkan dengan huruf K. Nah, untuk distribusi normalnya ternyata nilai kappa itu sudah ditentukan bahwa nilai K-nya sama dengan 0,263. Jadi kalau bukan dari nilainya K-nya atau 0,263 berarti itu bukan bentuk distribusi normal. Nah, adapun rumusnya seperti ini, menggunakan kuartil 3 dan persentil yang digunakan di dalam untuk menyelesaikan koefisien kurtosis persentil. Lalu, nah bagaimana menggunakan rumus ini? Di sini saya ada contoh. Berikut ini disajikan tabel distribusi frekuensi dari diameter pipa juga. Dia meminta menentukan koefisien kurtosis dan apakah distribusinya termasuk distribusi normal. Nah, di sini ada tabelnya. Lalu bagaimana kita menentukan apa yang diminta dari soal. Lalu kita selesaikan. Nah, di sini ada tabelnya. Karena kita tadi bahwa untuk menyelesaikan koefisien kurtosis persentil ini kita membutuhkan nilai kuartil dan persentil. Jadi terlebih dahulu kita mencari kuartil. Kuartilnya kuartil pertama dan kuartil ketiga. Kuartil pertama yaitu pada kelas ketiga. Ingat ya bagaimana menentukan nilai kuartil kemarin, bisa kalian tonton lagi video sebelumnya. Nah, ini rumusnya dan ini kita tinggal substitusikan. Ini untuk nilai kuartil yang pertama. Sedangkan kuartil yang kedua atau kuartil ketiga, maaf. Nah, berarti itu kelasnya pada kelas keempat. Tinggal kita substitusikan nilai Q-nya kita ganti yang jadi 3. Lalu nilai kuartilnya kita masukkan dan hasilnya 69,61. Selain kuartil kita butuh juga persentil. Nah, kita cari persentil 10 hasilnya seperti ini dan persentil 90 hasilnya seperti ini. Untuk kuartil dan persentil bisa kalian tonton lagi bagaimana cara menyelesaikan kuartil dan persentil itu dan bagaimana menentukan bahwa itu terletak pada kuartil tersebut ataupun persentil. Oke, setelah kuartil dan persentil diketahui, tinggal kita substitusikan pada rumus yang sudah ada. Nah, ini hasilnya dan diperoleh nilai K-nya atau kappanya 0,25. Berdasarkan kriteria tadi bahwa jika nilai K sama dengan 0,25 atau kurang dari 0,263, maka distribusinya bukan distribusi normal. Nah, jadi kita bisa menyimpulkan bahwa dari gambar grafik tadi bisa kita ketahui bahwa datanya itu berdistribusi normal atau tidak. Ini salah satu menggunakan cara koefisien kurtosis persentil. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel ini agar tidak ketinggalan dengan video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye, sampai jumpa di video selanjutnya.